siapapun dia, apapun profesinya, marak niki pengiring Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau sudah meninggal dunia maka begitu diletakkan di kuburannya, kemudian talqin baru si beliau niki dituntun dia. Kalimat paling pertama yang diucap dalam talqin niki adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang diperjuangkan dalam hidup ini jamaah rahimakumullah. Sehingga selalu ingin saya ucapkan ketika kita selesai sholat, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nubasu insyaallah taala minal aminin. Di atas la ilaha illallah kita hidup, mati di atas la ilaha illallah, dibangkitkan di atas kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersaksi bahwa almarhumah ini meninggal dunia, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bersaksi nih, insyaallah almarhumah ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dirinya antara lain banyak jamaah, antara lain Malik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh arba'una la yusyrikuna bihi syai'an, 40 orang yang solatkan dia, orang yang sholat itu tidak syirik kepada Allah, wajabat lahul jannah. 3 kali diulang Rasulullah, wajib orang itu akan mendapatkan surga. Mudah-mudahan ini yang didapat oleh almarhumah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana kita maklumi para Malik Nabi dalam sebuah hadis, ilama tabanu adama inqata'a amaluhu salah. Kalau seseorang telah meninggal dunia, putus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sadaqatin jariyatin, sedekah jariah yang pernah diperbuat ketika beliau masih hidup. Kali itu jariah artinya mengalir sampai dengan hari kiamat, dan itulah yang akan membantu baik ketika berhadapan dengan munkar nakir saat ini, begitu juga kelak ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Yang kedua adalah waladun soleh, anak yang soleh, anak yang insya Allah. Kalau kita punya anak yang soleh jamaah rahimakumullah, Imam Syafi'i dalam salah satu beliau berpesan bahwa walaysat doa bitahsis, kata beliau, jangankan anak itu berdoa secara khusus pada orang tuanya, misalnya Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afahu. Ini khusus kepada orang tuanya. Jangankan berdoa secara khusus kalau anak yang soleh, sekedar dia mengambil air wudhu saja untuk kepentingan dia sholat, apa saja bentuk perbuatan baiknya yang mendatangkan pahala dari ridho Allah, maka jariyatan ilahimah juga mengalir kepada orang tuanya, karena anak itu adalah bagian dari darah daging orang tuanya. Insya Allah hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita punya salah satu dari yang 3, apalagi 3-tiganya, insya Allah itulah bekal yang paling bagus untuk kita bawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah ilmu yang tabi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan pelingin kita lunas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ajal datang nanti. Sekali lagi mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah ala syahadati an la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang cukup dengan satu pesan. Dalam sebuah diskusi disebutkan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun di Mesir dulu, tidak seimbang jumlahnya, lalu beliau berlari dikejar oleh Fir'aun. Begitu sampai di ujung Laut Merah, beliau berbalik, lalu dilihat Fir'aun dengan pengikutnya beribu-ribu pengikut. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabb, ini musuh mau membunuh kami, mohon pertolonganmu ya Allah. Allah turunkan satu ayat, fadrib bi asawakal bah. Musa, kau punya tongkat, silakan tancapkan ujungnya itu di laut. Nabi Musa tancapkan ujungnya, lalu terjadi serat besar, larilah Fir'aun. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitu sampai di ujung Laut Merah, Nabi Musa naik, Fir'aun masih berada di tengah lautan, lalu serat besar Allah kembalikan menjadi laut. Sebagai wujud rasa syukurnya Nabi Musa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bermohon, ya Allah, tunjukkan kepadaku satu amalan ringan yang bisa aku amalkan. Bila aku amalkan maka aku bisa masuk surga.
Apa jawaban Allah? Qul ya Musa, la ilaha illallah. Katakan Musa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Apa jawaban Nabi Musa? Zid ya Rabb. Tambahkan ya Allah. Tidak hanya kalimat yang pendek la ilaha illallah. Allah menjawab, ya Musa, andaikan dalam satu timbangan, langit dan isinya, bumi dan isinya, kalau letakkan dalam satu timbangan, lalu di sebelah timbangan itu kalau letakkan kalimat la ilaha illallah, la robiha la ilaha illallah, jauh lebih berat dalam timbangan Allah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dari jamarahumullah, kita yang masih hidup ini hidup di atas roh la ilaha illallah, dibangkitkan di atas la ilaha illallah, berakhir di atas kalimat la ilaha illallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.